Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan menyampaikan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Berita pelayanan untuk pelayanan pada minggu hari ini oleh lingkungan Epata, pimpinan ibadah Pendeta Nopilianti STH dan liturgus Penetua Marlina. Dan ibadah untuk bulan September masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Dan berita lain-lain, berita pelayanan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada berita jemaat bagi warga jemaat yang ingin mengadakan kebaktian atau doa syukur, dipersilakan untuk menghubungi pengurus lingkungan masing-masing. Dan berita lain-lain tidak ada perubahan. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai kegiatan ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 bait pertama, dan sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah kita pada saat ini dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita sambut potom dan salam tadi dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 128 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi.
Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami serta pimpinlah kami agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini karena kami masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada pribadi lepas pribadi, keluarga kami masing-masing, sehingga boleh beribadah memuji nama-Mu walaupun di rumah kami masing-masing. Ya Allah, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik. Dan berikanlah kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati ibadah kami saat ini, dari awal hingga berakhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas yang diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yetro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya Tuhan, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Persi, orang Lewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat yang terakhir, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab? Mereka, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, begini,
Lah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kembali jemaat memuji nama Tuhan dari NKB nomor 125 bait yang pertama. Kudengar panggilan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi dasar perenungan untuk kita pada minggu hari ini, 30 Agustus 2020, sesuai dengan Almanak Nas GKE, terdapat di dalam Injil Matius pasal 16, ayat 21 sampai 28. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari-hari hidup yang Engkau karuniakan bagi kami. Dalam ibadah minggu ini, bersama dengan jemaat-Mu di rumah masing-masing, kami akan bersama menggumuli firman Tuhan. Urapi kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu saat ini yang Kau percayakan untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Hamba penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tapi biarlah Tuhan perlengkapi sehingga firman-Mu boleh tersampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Yang demikian firman Tuhan di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Ganti nyawanya. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, kalau ada yang mengajak kita untuk mendatangi satu tempat, di mana pada tempat itu diceritakan ataupun dipaparkan sejak awal bahwa di sana kita akan mengalami berbagai hal, penderitaan, hinaan, cemoohan, bahkan mungkin sampai kehilangan nyawa. Mungkin orang akan berpikir dua kali untuk ikut kita dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Karena jika boleh memilih, manusia akan memilih jalan yang aman, yang jauh dari persoalan dan permasalahan dalam hidupnya. Tetapi ketika di hadapan ada penderitaan dan tantangan, tentu manusia akan berpikir untuk mengikutinya. Jemaat Tuhan Yesus yang disebut oleh Petrus sebagai Mesias dalam perikop sebelumnya, Dia tahu segala yang sudah terjadi, yang sedang dan yang akan terjadi di depan. Atas dunia ini termasuk pada dirinya sendiri. Dalam nas ini diceritakan bagaimana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem. Dan di sana Dia akan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dan kemudian dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Hal itu tentunya memiliki maksud tersendiri. Yesus menghendaki agar murid-muridnya mengerti bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus dan dunia ini, semua itu terjadi atas kehendak Bapa di surga, supaya genaplah kebenaran yang diberitakan dalam kitab suci. Namun jemaat sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, diceritakan pula dalam nas ini bagaimana iblis tidak senang, bahkan tidak tenang apabila segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Dia berupaya dengan segala cara, bahkan memakai orang terdekat dengan Yesus, yaitu Petrus, yang disebut dalam perikop sebelumnya yaitu sebagai batu karang dan memegang kunci kerajaan surga. Dia dipakai untuk mengubah setiap kehendak Tuhan melewati perkataannya kepada Yesus. Tapi Yesus, Anak Allah yang Maha Kuasa, Dia bisa kalahkan dan patahkan segala hal yang bisa menghalangi penggenapan janji Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata dalam ayat 24 dalam nas ini kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus berkata syarat mengikut Dia yang pertama yaitu menyangkal diri. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita tentu ada begitu banyak harapan, kepentingan dan kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Terkadang manusia untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendaki hatinya, dia menggunakan segala cara agar apa yang dia inginkan itu bisa dia peroleh. Bahkan ada yang sampai meninggalkan dan mengesampingkan nilai-nilai kebenaran iman.
demi keinginannya. Menyangkal diri di sini Yesus inginkan ada dalam diri murid-muridnya dan kita sekalian sebagai orang percaya. Dalam setiap keinginan kita, menyangkal diri dalam takut akan Tuhan. Kita boleh memiliki keinginan dalam hidup kita. Kita ingin mungkin terkenal, populer. Kita ingin memiliki jabatan, bahkan kekayaan. Tapi jangan sampai itu mengesampingkan nilai-nilai kebenaran iman dan kasih yang ada dalam Kristus Yesus. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita yakin bahwa apa yang baik Tuhan sediakan, kita boleh hidup berkenan kepadanya. Kemudian hal yang kedua dikatakan memikul salibnya. Hal ini dikatakan memikul salibnya, yaitu salib seorang yang percaya kepada Kristus, bukan salib orang lain ataupun salib Yesus, tidak. Tapi salibnya sendiri. Hal itu menunjukkan ada sebuah tanggung jawab yang dipikulnya sebagai pengikut Kristus. Tidak mudah ketika memikul setiap hal dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mau ikut Yesus, Dia katakan memikul salibmu, salib kita sendiri, yaitu penderitaan pergumulan hidup yang mungkin kita hadapi ketika kita mengikut Dia. Tapi Yesus tegaskan bahwa semua bangsa di dunia, segala lutut akan bertelut dan mulut akan mengaku Yesus sebagai juru selamat. Maka apapun yang kita hadapi, kita percaya dalam memikul salib. Kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus akan bersama dengan kita. Kemudian yang ketiga, mengikut aku. Jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, mengikut Kristus bukan hanya berarti sebatas identitas kita sebagai orang Kristen, namun menunjuk kepada karakter Kristus dalam hidup kita. Ada beberapa karakter Yesus yang menjadi keteladanan bagi orang percaya. Saya ambil beberapa hal bagi kita untuk menjadi perenungan. Yang pertama, karakter kasih yang ada dalam Yesus Kristus. Yesus mengasihi dunia ini, bahkan kita orang-orang berdosa. Dia tidak memandang muka bagi orang-orang yang dikasihinya. Bagaimana Yesus memberikan kasih itu bagi dunia, bagi orang berdosa, demikian juga Yesus menghendaki kasih di antara kita sebagai sesama manusia. Kemudian keteladanan yang kedua, Yesus mau mengajarkan kita setia berdoa. Dalam beberapa bagian cerita Yesus, Dia selalu memiliki saat teduh berdoa kepada Bapa di surga. Memberikan sebuah pengajaran bagi kita. Kesetiaan kita dalam doa dan kuasa doa begitu besar kuasanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu di dalam kita menyangkal diri memikul salib, mengikut Yesus, kita boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap permohonan pengharapan kita di dalam doa kita. Kemudian firman Tuhan Yesus jadikan dasar hidup bagi dirinya dan juga bagi kita sekalian sebagai orang percaya. Kita ingat bagaimana Yesus melawan iblis ketika Dia setelah berpuasa 40 hari berada di padang gurun. Dia menjawab setiap godaan iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diajak bahwa dengan firman Tuhan kita boleh baca, kita boleh renungkan dan imani dalam kehidupan kita, agar kita boleh melewati segala hal di kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan selanjutnya karakter yang diteladankan Yesus yaitu taat kepada Allah. Dalam doa Yesus di Taman Getsemani, Dia berdoa kepada Bapa, jika Engkau mau cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Jadi ketika kita bermohon kepada Tuhan, ketika kita setia di dalam iman, setiap doa kita mungkin belum dijawab, dan juga Tuhan berikan menurut kehendaknya, bukan menurut keinginan kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia taat kepada kehendak Allah
sampai mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana firman Tuhan ini mengajak kita untuk ikut Tuhan dan memiliki syarat-syarat bagi kita, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Itu adalah jalan yang Dia berikan agar kita mengerti kehendak Tuhan, tetap setia dan meneladani kasih Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita sampai dengan selama-lamanya. Biar Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai kita, bahkan memampukan kita untuk ikut Dia apapun jalan yang kita lewati. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan puji-pujian yang disampaikan oleh Penetua Diakon Lingkungan Epata Jemaat GKS Sababila. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk belajar mengerti akan kehendak-Mu. Kami tahu ada begitu banyak tantangan dalam kami mengikut Tuhan. Tapi kami yakin percaya sepenuhnya dalam iman bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tuhan setia untuk mengiringi kami, memberi kekuatan dan memampukan kami agar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan
semua orang untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, kami tahu tidak mudah bagi kami untuk menyangkal diri memikul salib dan mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan boleh mengingatkan kami melewati kebenaran firman ini, bahwa meskipun di tengah-tengah dunia ini kami mengalami berbagai penderitaan dan pergumulan hidup, tapi Tuhan sediakan kebahagiaan dan keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan sebab itu yakinkan kami untuk tetap setia sampai selama-lamanya untuk ikut dengan Kristus. Bapa di surga, kami serahkan gereja-gereja-Mu dalam pewartaan Injil-Mu di berbagai tempat di seluruh dunia. Terus gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, resort, dan jemaat, khususnya lagi yang ada di jemaat GKS Sababilah ini. Bapa di surga, berkati setiap upaya kami untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah keterbatasan yang boleh kami alami di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kami yakin percaya setiap rencana dan kehendak Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan dunia ini. Sebab itu ya Tuhan, berkati apa yang boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama dengan penatua diakon, lingkungan Epata Jemaat Sababilah, singer, pemusik, dan tim perekaman ibadah yang ada di jemaat ini. Engkau memberkati ya Tuhan, agar kami tetap setia kepada-Mu, melayani dengan sungguh. Dan kami percaya kasih karunia dan berkat Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam suka duka kehidupan, cita-cita, harapan, impian masa depan. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang diberikan sehat kuat, dalam pendidikan diberikan kecerdasan, yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Engkau memberkati anak-anak kami sekalian, agar kehidupan mereka senantiasa hidup di dalam kasih akan Tuhan, takut akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan menyediakan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka masing-masing, berguna bagi keluarga, bagi kepujian hormat nama Tuhan, dan juga berguna bagi bangsa negara. Bagi setiap keluarga rumah tangga Kristen-Mu, Engkau memberkati Tuhan, usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang diupayakan dalam kehidupan keluarga Kristen-Mu, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dan biarkanlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala keberadaan hidup mereka, bersyukur dengan segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan di tengah kehidupan mereka di hari berlalu, saat ini maupun hari yang akan datang. Kami percayakan kehidupan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, diberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang lanjut usia, janda, anak yatim piatu yang berduka cita, Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka sekalian. Kami juga bersyukur bersama mereka yang boleh mengingat akan hari kelahiran mereka, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Bilang Engkau memberkati mereka sekalian, diberikan kesehatan, umur yang panjang, bertambah-tambah berkat yang daripada Tuhan, sukacita, kebahagiaan, bahkan iman boleh mereka terima dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan bangsa negara kami Indonesia, pemerintah pusat sampai ke pedesaan. Bilang Engkau memberkati agar bangsa negara kami melewati pemimpin-pemimpinnya boleh menerima kemakmuran, keadilan, dan juga boleh saling bekerja sama terusus dalam menghadapi dan melewati pandemi COVID-19 yang masih kami alami hingga saat ini. Kami menyatukan hati, kami memohon kepadamu agar kami boleh dilindungi, diberkati dalam Tuhan, dan juga pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dengan segera. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sekalian jemaat-Mu yang beribadah hari ini.
Hanya di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberi persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberi hidupnya bagi-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, bait yang pertama dan bait yang keempat. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti surya Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang nanti kita akhiri dengan menyanyi Haleluya 3 kali. Hendaklah dengan hati, bibir mulut kita masing-masing kita ucapkan bersama demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.